Desa Rambung Baru berada di Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, di mana desa ini terdiri dari 4 dusun dengan jumlah penduduk kurang lebih 300 kakak. Pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat Rambung Baru mayoritas adalah sebagai seorang petani, yang dimana mereka menghasilkan buah-buahan serta rempah-rempah sebagai komoditi pertanian masyarakat desa Rambung Baru. Sejarah kepemilikan atau pembagian tanah di desa Rambung Baru ada dua jenis. Pertama, tanah ratusen, yaitu pemberian tanah pertanian masyarakat yang awalnya diusahakan oleh Belanda. Kedua, pada tahun 1953 adanya perintah atau petunjuk dari Wedan yang dimana merupakan status di atas kepala desa pada saat itu untuk membuat tim pembagian tanah sesuai dengan jumlah kepala keluarga yang sudah menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Datan Berukaro, alamat di Medan. Kampung saya Desa Rambung Baru, Kecamatan Sibolangit. Saya adalah salah satu korban perusakan tanaman saya di Desa Rambung Baru, Dusun 1. Saya atas nama perjuangan kelompok. Kami sudah berjuang memperjuangkan hak kami. Salah satu adalah ke DPRD Sumatera Utara melakukan RDP. Kemudian yang kedua kali kami juga sudah memberikan keterangan di Kejati Provinsi Sumatera Utara. Dan selanjutnya kami juga sudah memberikan keterangan ke Polda Sumatera Utara dan ke BPN Sumatera Utara, kemudian ke Komnas HAM dan juga KSP. Kemudian di sini saya akan memperjuangkan hak kami khususnya untuk keluarga, ya. Untuk keluarga, bahwa tanah orang tua saya yaitu salah satu adik saya yang bernama Nungkun Guru Singa juga sebagai korban perusakan tanaman. Tapi adik saya Nungkun Guru Singa juga digugat. Kami pun tidak tahu apa sebabnya. Sedangkan adik saya Nungkun Guru Singa adalah salah satu korban. Kenapa adik saya digugat? Apakah salahnya? Dan selanjutnya, kemudian untuk keluarga saya, perjuangan untuk anak-anak saya juga. Mulai tahun 2018, saya sudah berjuang mempertahankan hak saya. Tanah saya dirusak. Tanaman saya ada 19 batang yang ditumbangkan oleh pihak salah satu PT di Rambung Baru. Sudah begitu lama saya perjuangan saya, sampai beberapa kantor-kantor pemerintah di daerah dan juga di Sumatera Utara. Tapi sampai pada saat ini saya lihat ini tidak ada, khususnya bagi Polda Sumatera Utara tidak ada respon sampai sekarang. Masyarakat Rambung Baru sedang menghadapi masalah besar terkait dengan kasus tanah yang menimpa petani. Sebuah perusahaan pembangunan kuburan mahal menawarkan variasi harga dari yang termurah 121 juta hingga yang termahal 2,9 miliar. Nilai ini tidak sebanding dengan pendapatan masyarakat yang setiap tahunnya dapat menghasilkan 100 juta dari beberapa komoditi pertanian. Sebagai korban sejak tanggal 31 Januari 2018, ya. Di sini bahwa tanah saya yang berada di Desa Rambung Baru atas nama almarhum suami saya sangat Ginting, ya. Di
sini saya sudah beberapa kali saya melapor. Pertama sekali saya melapor kepada PJ Kepala Desa Rambung Baru, pada masa itu adalah Sekdes Desa Rambung Baru. Bahkan saya akan melapor lagi ke kantor camat. Nah, di sini ada beberapa kali mediasi. Kalau tidak lupa saya sampai 3 kali. Ya, sesudah mediasi sampai pada saat ini belum ada titik temu. Terus saya akan melapor lagi ke Polsek Pancur Batu. Saya melapor bahwa saya mau membuat laporan pengaduan pada saat itu. Katanya bahwa Bapak Kanit pada saat itu bisa membuat laporan di sini. Nah, saya sesudah membuat laporan, sudah diketiklah laporannya. Akhirnya kami mau berangkat ke TKP pada saat itu. Mobil sudah dihidupkan, mobil patroli. Nah, kemudian saya panggil balik ke dalam kantor Kanit. Nah, apa katanya? Oh, tidak bisa, karena ini bahwa alasan tanah ibu ini tidak lengkap. Nah, kenapa? Kan ada surat kepala desa. Kenapa tidak bisa? Jadi ini nggak bisa diterima laporannya. Nah, jadi di sini Bapak Presiden Bapak Presiden Republik Indonesia, saya sangat teriris hati saya, keluarga saya, dan juga suami saya bahkan jadi pikirannya 40 hari yang lalu dia meninggal dunia, tapi memang saya sudah ikhlas. Tapi saya tidak ikhlas bahwa hak saya dirampas oleh pihak-pihak lain, karena ini adalah dulunya tanah warisan nenek moyang kami, bahwa itu tanah warisan orang tua saya. Kenapa diambil alih oleh orang lain? Kemudian bahwa tanaman-tanaman saya ada 19 batang ditumbang, diboldoser, sampai sekarang tidak ada pembayaran ganti rugi. Nah, bahkan di sini saya akan selanjutnya saya ceritakan sampai lagi saya ke Polda Sumatera Utara. Kemudian saya membuat laporan. Sampai di sana juga saya dibola-bolakan, ada berapa orang kami. Sampai di sana akhirnya saya marah. Siapa saya ini? Saya pembunuh kah? Ataukah bagaimana? Saya bukan kriminal. Akhirnya diterimalah laporan kami pada saat itu. Kemudian selanjutnya saya disuruh limpahkan ke Polrestabes Medan. Akhirnya sampai pada saat ini tidak ada panggilan saya, jadi sampai pada saat ini belum ada titik temu. Jadi yang saya inginkan, Bapak Presiden Republik Indonesia, tolong selesaikan masalah kami. Selesaikan, itu saja. Terima kasih. Alamat Desa Rambung Baru. Saya salah satu korban yang digugat PT Nirvana Memorial Nusantara. Ada kejelasan. Yang sampai saat ini belum ada penjelasan. Saya mohon kembalikan hak kami, dan kakak saya mulai dari 2018 berjuang untuk memperjuangkan warisan orang tua kami. Saya sangat bangga sama kakak saya ini. Dari kuasa hukum masyarakat Rambung Baru, kami dari Bapumsu melihat bahwa kasus Rambung Baru ini ada indikasi dari sindikat mafia tanah. Hal ini terlihat dari gugatan yang diajukan oleh PT Nirvana kepada 5 orang masyarakat Rambung Baru. Dinyatakan di sana bahwa PT Nirvana sudah memiliki 63 sertifikat hak guna bangunan, yang mana riwayat kepemilikan sertifikat hak guna bangunan tersebut tidak pernah melibatkan masyarakat Rambung Baru. Tahun 2018 tanaman masyarakat dirusak, lalu 2020 masyarakat digugat. Dari gugatan ini kami melihat bahwa adanya ketidakjelasan atau cacat hukum dari terbitnya sertifikat itu. Hal ini terbukti dari adanya orang-orang yang tidak pernah menjual lahan, tetapi namanya ada di dalam gugatan. Ketika kami melihat bahwa adanya indikasi mafia tanah ini, upaya hukum yang kami lakukan adalah pertama mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dan saat ini kami juga melaporkan kasus ini ke Satgas Mafia Tanah. Dalam hal ini sudah ditangani oleh Mabes Polri, Kejaksaan Tinggi maupun Polda Sumut.
Jadi dari pemeriksaan di Polda Sumut ada indikasi pemalsuan surat, bahkan juga dengan penyerobotan lahan. Kami melihat bahwa kasus Rambung Baru ini sangat kompleks, artinya ada indikasi keterlibatan mafia tanah yang tentu melibatkan oknum tertentu, dan juga selain daripada itu proses penerbitan sertifikat daripada PT Nirvana ini adalah cacat hukum karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk mengalihkan tanah atau menjual tanah tersebut. Jadi ya besar harapan kami dalam hal ini proses kasasi juga pengadilan Mahkamah Agung juga bisa memberikan putusan yang berkeadilan bagi masyarakat. Begitu juga dengan laporan-laporan yang sudah disampaikan kepada Satgas Mafia Tanah boleh ditindaklanjuti sehingga hal ini juga bisa menjamin masyarakat bisa mempertahankan tanahnya. Kehidupan masyarakat desa Rambung Baru namun kini terancam atas kehadiran PT Nirvana Memorial Nusantara di mana tanah masyarakat dirampas dan dirusak. Warga desa Rambung Baru juga dikriminalisasi. Tak hanya itu, atas kegiatan perusahaan di atas tanah mereka. Harapan atau tuntutan kami dari masyarakat Rambung Baru dan Bingkawan Kecamatan Sibolangit. Yang pertama, batalkan sertifikat tanah atas nama PT Nirvana Memorial Nusantara yang ada di Rambung Baru. 2. Terbitkan sertifikat tanah atas nama masyarakat. 3. Lindungi hak kami untuk mengeluarkan pendapat. 4. Tangkap dan adili mafia tanah.